Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Bapak sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian ta'lim kita, yaitu kitab Adabul Mufrad. Namun sebelum kita menginjak ke hadis Adabul Mufrad yang berikutnya, ada beberapa pertanyaan masuk ya, mungkin dari kajian kemarin atau sebelumnya. Kita jawab secara ini aja, secara keseluruhan ya. Kan ini dari jamaah kita juga, dari lingkungan kita, dari taklim ya. Yang kemarin itu tentang qada salat sunnah ya. Qada salat sunnah. Jadi memang qada salat sunnah itu ditetapkan di dalam mazhab itu. Yang pertama yang menetapkan itu mazhab Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Dalam kedua mazhab ini ada ya istilah yang disebut qada sunnah, berdasarkan hadis Nabi yang kemarin kita bahas, yaitu Nabi pernah mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar. Dalam hadis yang cukup panjang itu disebutkan begitu, bahwa Nabi kedatangan tamu dari Bani Aus setelah zuhur itu, karena beliau ingin dan sangat ingin memuliakan tamunya, itu tidak sempat sholat ba'diyah, jadi langsung menuju tamu gitu, menyambut memuliakan tamunya itu. Nah, tapi selepas asar beliau menunaikan ba'diyah. Sahabat pada keheranan, kok ada ba'diyah asar? Lalu melalui seorang sahabiat ditanyakanlah ya, sholat tersebut ya. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa sholat ini adalah ba'diyah zuhur ya, yang tidak sempat aku lakukan tadi. Artinya beliau melakukan ba'diyah zuhur setelah asar gitu. Berarti ini dalil bahwa sunnah itu bisa diqadha. Dalil yang kedua adalah dalam hadis Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang terlewatkan sholat malam 11 rakaat, boleh melakukannya di siang hari. Boleh melakukan di siang hari. Baik itu tahajudnya 8 rakaat ataupun witirnya 3 rakaat. Jadi totalnya 11. Barang siapa yang melewatkan ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat di malam hari, maka dia boleh menunaikannya di siang hari gitu. Jadi makanya kalau kita di haram ya, ada orang yang selepas subuh itu melakukan sholat lagi, itu jangan disalahkan. Barangkali dia fikihnya Hanafi, dari negara-negara yang bermazhab Hanafi, seperti belakangnya Tan, Asia Selatan lah pokoknya, Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Dagestan, Kalimantan. Oh beda itu Kalimantan, walaupun Tan tapi bukan dari Asia Selatan. Sulawesi Selatan bukan juga itu. Jadi berbeda ya. Ada ya, ada. Yang namanya tahajud itu kan tidak terbatas ya. Kalau waktu kita sempit atau kondisi badan kita lagi tidak fit, itu boleh 2 rakaat saja. Tahajudnya boleh 2 rakaat dan witirnya juga boleh 1 rakaat. Kalau kita dalam keadaan yang waktu sempit menjelang subuh ya, ataupun badan kita kurang sehat, yang penting jangan ditinggalkan. Karena itu adalah wasiat Nabi yang harus kita jaga sampai mati. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, kekasihku Rasulullah, ausani khalili Rasulullah an la adahunna, supaya aku tidak meninggalkan 3 perkara. Rasulullah berwasiat kepadaku agar tidak meninggalkan 3 perkara sampai aku mati. Itu ada keterangannya, hatta an amuta, sampai aku mati.
wasiat Nabi itu dijaga. Yang pertama adalah witir, yang kedua adalah duha, yang ketiga adalah saum 3 hari setiap bulan. Ya. Selagi kita bisa salah satu, kita pegang yang satu, yaitu witir. An utiro qabla an anama, untuk senantiasa menjaga witir di setiap kali malam hari. Bahkan sebelum tidur juga dibolehkan witir. Kalau setelah tidur kita khawatir tidak bisa bangun. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkenaan dengan adab berdoa. Ya, kemarin kita membahas bahwa Rasul bersabda ada orang yang melampaui batas dalam berdoa. Saya ati ala nasi zamanun ya'taduna fi doa. Akan muncul nanti di generasi berikut, di belakang setelah masa Rasulullah SAW, ya, kaum atau umat yang melakukan kesalahan dalam berdoa, atau kita sebut keliru dalam berdoa. Keliru dalam berdoa. Di antaranya yang kemarin itu adalah istijal, tergesa-gesa saat berdoa, rusuhan gitu. Doanya rusuhan. Di antara fenomena doa rusuhan itu tidak melakukan prosedur berdoa, yaitu yang pertama adalah membaca Asmaul Husna, yang kedua adalah bersolawat. Ya. Kata Nabi, falyumajjid rabbah, agungkan dulu Tuhanmu, wal yusalli alayya, lalu salawat kepadaku. Itu dalam satu keterangan. Dalam keterangan lain, bahwa setiap doa yang tidak dibacakan sholawat itu tidak nyampe ke langit. Kullu du'ain la yusalla alayya fahuwa mardud. Setiap doa yang tidak dibaca sholawat itu tertolak, mardud, tertolak. Maka itu sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini ada sedikit penjelasannya. Yang disebut Ali Muhammad itu siapa sih? Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siapa Ali Muhammad itu? Nah, dalam satu hadis beliau pernah ditanya, man aluka? Siapa alimu? Siapa keluargamu ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Jawabannya cukup mengagetkan. Kullu taqiyin. Setiap orang bertakwa. Jadi saat kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu kita sedang mendoakan Nabi dan seluruh orang bertakwa. Jadi jawaban ini berdasarkan hadis Nabi. Man aluka ya Rasulullah? Siapakah alumu? Siapakah yang disebut Ali Muhammad itu siapa? Nabi sendiri yang menjawab. Kullu taqiyin, setiap orang bertakwa. Jadi ada alu Nabi, ada alu baitin Nabi. Nah, kalau alu baitin Nabi baru ini adalah keluarga Rasul dan keturunannya. Tapi kalau alu Muhammad saja itu adalah kullu taqi, seluruh orang bertakwa. Seluruh orang bertakwa. Makanya ketika beliau berkurban, yang beliau baca hada min Muhammadin wa ali Muhammad. Ini adalah dari Muhammad dan dari seluruh ahli Muhammad, itu umat Islam seluruhnya. Nabi pernah berkurban atas nama seluruh umat Islam yang tidak bisa berkurban. Jadi makna dari Ali Muhammad itu setiap orang bertakwa. Artinya kita juga kebagian dari sholawat itu, gitu. Mengapa kita harus semangat bersalawat? Karena satu itu hak Nabi, yang kedua perintah Allah, yang ketiga kita juga kebagian. Bukankah Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asron, barang siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah akan balas dia dengan 10 sholawat. Nah, 10 sholawat itu adalah keberkahannya, rahmatnya, kemudian kebaikannya, ya. Kalau kita sholawat sekali, Allah balas 10 kali. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak bersolawat. Jadi itu rahasia kenapa kita diperintahkan untuk terus bersolawat, karena di sana ada doa buat kita. Ada doa buat kita. Itu yang disebut dengan kesalahan berdoa.
Yang berikutnya fenomena kesalahan berdoa itu selain tergesa-gesa, tidak mengikuti prosedur, tidak baca Asmaul Husna, tidak memuji Allah dulu, lalu tidak membaca sholawat sebelumnya, kemudian tergesa-gesa melaksanakannya. Jadi gimana sih orang tergesa-gesa dalam berdoa jika nutup butuh kan? Nah, tergesa-gesa. Dan yang kedua adalah yang ketiga, fenomena salah berdoa itu adalah malawung, tidak fokus, tidak paham apa yang didoakannya. Gitu. Sementara dalam sebuah hadis Allah tidak akan mendengarkan, artinya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Innallaha la yasma'u du'a min qalbin munkasir. Innallaha la yasma'u du'a min qalbin lahin lagin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari pikiran yang tidak fokus. Jadi gimana sih orang berdoa tapi dia sendiri nggak tahu apa yang diminta. Yang berdoa tetapi kemana-mana pikirannya, itu qalbin lahin. Lalu yang keempat, fenomena salah dalam berdoa. Salah itu bukan kata Rasulullah SAW, ya'taduna fi doa, jadi melampaui batas dalam berdoa gitu. Itu fenomenanya adalah qillatul adab, tidak punya adab saat berdoa. Tidak punya adab saat berdoa, atau tidak beradab kepada Allah, tidak sopan kepada Allah. Di antaranya fenomena tidak adab kepada Allah itu adalah berdoa dengan suara yang keras, kegorowokan, keras. Kemarin kita bahas juga hadisnya itu kan, bahwa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami bisa bermunajat? Apakah Allah itu jauh sehingga kami bisa menyeru? Halillahu ba'idun unadihi am huwa qaribun unajihi. Maka turun ayat kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Dekat di situ bisa bermakna dekat hakiki, bisa bermakna dekat dalam mengijabahi. Kan gitu. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Tunaikan perintah dan laranganku, tinggalkan, lalu tetap beriman kepadaku. Itu syarat apabila kita ingin dekat dengan Allah dan diijabah doa-doa kita. Nah, di situ ada, kalau Tuhan itu dekat, maka yang kita lakukan adalah munajat. Ya, munajat. Munajat itu berdoa dengan bisikan, dengan lirih, dengan lembut. Ya, tidak gogorowokan. Bahkan Rasul pernah menegur secara terang-terangan sahabat yang gogorowokan begitu, membaca zikir, membaca doa, lalu mengatakan sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang bisu dan tuli. Innakum la tad'unal asam wal abkam. Kamu tidak menyeru zat yang tuli dan buta. Maka irba'u aswatakum, pelankan doa kalian, lirihkan doa kalian, pelankan doa kalian. Jadi ini 4 fenomena ya'tadun, berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Fenomena kelima yang disebut ya'tadun fi doa itu adalah mendetailkan rincian permintaan kita. Jadi kalau berdoa jangan dirincikan, Pak. Dirincikan terlalu rinci gitu. Kalau kita minta istri yang solehah, dirincikan solehahnya tuh. Yang tingginya 170, yang kulitnya sawo matang, yang huntuna tipung tarigu, yang dagunya lancip, dirincikan. Nah, itu adalah ya'taduna fid doa, melampaui batas dalam berdoa. Jadi doa itu dibuat umum saja, Allahumma rzuqna zaujatan sholihah, atau keturunan, Rabbi habli minas sholihin. Ada lagi zuriyatan thayyibah, disebut aja begitu. Jadi tidak usah dirinci dalam arti nanti ya Allah minta anak-anaknya yang begini terus sampai rinciannya sampai 10 gitu. Padahal bisa disingkat zuriyatan thayyibah atau rabbi habli minas sholihin.
Itu 5 fenomena i'tida atau zulmun atau zalimun fid doa. Jadi ternyata orang berdoa aja ada yang melakukan kezaliman dengan cara tadi ya, tergesa-gesa, tidak fokus, kemudian tidak adab kepada Allah, tidak ikut prosedur dalam berdoa ya, dan lain sebagainya. Jadi jawaban dari pertanyaan itu, kalau jika kita ingin doa kita dihitung sebagai ibadah yang afdol, lalu Allah kabulkan doa kita baik di dunia maupun di akhirat, itu tadi baca Asmaul Husna dulu ya, yang kita bisa aja, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram ya. Kemudian baca sholawat, kemudian sebutkan doa kita, lalu tutup lagi dengan sholawat. Tutup lagi dengan sholawat. Sholawat yang terakhir itu sholawat kepada seluruh para nabi, yaitu Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salamun alal mursalin itu sholawat kepada seluruh nabi dan rasul. Salamun ala mursalin. Jadi salawat yang pertama itu kepada Rasulullah dan orang-orang beriman, termasuk di dalamnya keluarga beliau yang beriman tentunya. Karena ada juga keluarga beliau yang tidak beriman. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu dalam sebuah keterangan disebutkan huwa aqrabun nasaban li Rasulillah. Orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah itu Abu Lahab. Kalau kerabat ya, kalau keluarga ya tentunya putra-putrinya. Tetapi Abu Lahab kan oleh Al-Quran diputus kafir. Tabat yada abi lahabin watab. Artinya kenasaban yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW itu tidak bermanfaat. Tabat yada abi lahabin watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia miliki, baik harta atau kedekatan nasab dengan Rasul, ma agna, tidak bermanfaat, tidak berguna. Lalu hadis Nabi, barang siapa yang amalnya tidak baik, maka nasabnya tidak akan membantunya. Itu hadis. Man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Itu hadis. Barang siapa yang amalnya tidak baik, maka nasabnya tidak akan membantu. Untuk itu ketika kita bersolawat itu kita mendoakan Rasulullah SAW, mendoakan orang-orang yang bertakwa, termasuk di dalamnya adalah keluarga Rasulullah SAW. Nah, lalu ditutup setelah kita baca doa permohonan kita dengan sholawat lagi, sholawat kepada seluruh nabi dan rasul. Mau redaksinya Allahumma amin silahkan, mau redaksinya taqabbal minni du'ai silahkan, mau redaksinya amin saja juga boleh ya. Tetapi kalau kita lihat keterangan-keterangan, lebih afdol mengucapkan Allahumma daripada mengucapkan ya Allah. Jadi mungkin ada bertanya kan, afdol mana Allahumma dengan ya Allah? Afdol Allahumma. Karena Nabi senantiasa mengucapkan dalam doanya itu Allahumma. Kecuali ketika beliau memanggil Allah dengan Asmaul Husna, ya Dzal Jalali wal Ikram contohnya, dan lain sebagainya. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama tentang tahajud, yang kedua tentang doa, dan yang ketiga itu tentang apa ya kemarin tuh? Oh ya, tentang qada yang ketiga ya. Tentang qada. Nah, saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Yang satunya lagi yang keempat itu agak sedikit nyerempet politik, jadi dibahasnya di diskusi aja, bukan di kajian. Kalau dibahas di sini nanti kemana-mana kalau politik. Baik, kita lanjutkan Adabul Mufrad, hadis yang ke 1144. Udah banyak ya, banyak sekali. Hampir hatam kita kitab ini Pak, luar biasa. Ini bab tentang majelis ya. Bab tentang majelis. Larangan menyuruh orang pindah dari tempat duduknya ya. Dalam sebuah hadis, bismillahirrahmanirrahim, la yuqimu rajulu rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Rasulullah SAW bersabda, tidak diperkenankan atau tidak boleh
seseorang itu membangunkan atau menyuruh pindah orang yang sudah ada di tempat duduknya, lalu dia duduk di situ. Kalau dia ingin, maka ucapkanlah tafassahu wa tawassa'u. Tafassahu itu geser, tolong geser. Wa tawassa'u, lebih luas lagi lingkarannya. Jadi kita hanya dibolehkan untuk meminta izin masuk ke barisan atau meminta tempat duduk supaya kita bisa duduk di situ. Tidak boleh menyuruh orang untuk meninggalkan satu tempat. Namun penjelasan para ulama, jika tempat tersebut sudah disediakan secara disepakati bahwa ini tempat A, ini tempat B, maka itu berlaku. Apa yang di masyarakat itu berlaku, maka itu juga berlaku dalam fikih kita, dalam syariat kita. Jadi kalau memang ada tempat sudah disiapkan secara protokoler, ini tempat si A, ini si B, yaitu dia berhak karena dia memang sudah ditempatkan dari awal, sudah ditentukan gitu. Tapi secara umum kalau ada majelis itu tidak boleh. Apapun dan bagaimanapun caranya orang itu dikondisikan supaya pindah itu nggak boleh. Karena dalam sebuah keterangan, barang siapa yang lebih dulu ke satu tempat maka dia berhak menempatinya. Bahwa ahakku bihi, dia orang yang paling berhak untuk menempati tempat tersebut. Jadi apapun caranya, bagaimanapun modusnya, tidak boleh seorang muslim karena dia terhormat, karena dia punya hak, terhormat sebagai seorang muslim maksudnya, tidak boleh muslim ini yang terhormat ini dipindahkan oleh siapapun dan bagaimana caranya, apapun, oleh orang semulia apapun, tidak boleh. Karena orang muslim itu kemuliaan dan kehormatannya setara. Ya. Orang Islam itu, umat Islam itu, orang yang bertauhid itu, apapun pangkat jabatannya setara. Maka tidak boleh ada orang yang memindahkan atau membangunkan, menyuruh pindah seorang muslim yang lain dengan cara apapun. Kecuali tadi memang ditentukan di awal. Itu dalam yang pertamanya. Berikutnya adalah masih tentang bab majlis, ya. Itu kita dianjurkan untuk memberi tempat kepada orang soleh. Jadi kalau kita misalkan lagi duduk gitu, lalu datang orang yang kita anggap beliau itu orang soleh misalkan, itu sebaiknya menyediakan tempat atau memberikan tempat kepada dia. Ya. Ini hadisnya adalah dalam sebuah hadis disebutkan seorang sahabat itu menggerakkan kakinya, artinya mengondisikan tempat duduknya. Karena apa? Karena ya'ti ilaihi rajulun soleh, karena datang ke arahnya itu ada orang soleh. Jadi ini mungkin kita bisa disebut asar, ya, asar dari para sahabat itu. Mereka kalau sedang bermajelis lalu ada datang orang soleh, orang yang punya dipandang sebagai orang soleh, itu mereka langsung mengondisikan kakinya, itu langsung mereka kondisikan supaya orang itu bisa duduk di situ. Itu adab. Lalu yang ketiga di dalam hadis yang lain itu kita dilarang untuk membelah barisan. Ada larangan keras dari Nabi SAW kalau kita masuk majelis, terutama di masjid, itu melangkahi punggung orang. Jadi tidak boleh ada dua punggung begini, kita ngelangkah ke atasnya, nggak boleh itu. Satu, tidak sopan. Yang kedua, larangannya keras dari Nabi SAW. Tidak diperkenan. Jadi kalau kita masuk ke masjid saat Jumat, itu usahakan tidak melangkahi punggung orang. Itu larangannya keras. Lagi-lagi ini tentang kehormatan dan kemuliaan seorang muslim. Kalau mau, bentangkan dulu punggungnya. Apa ini? Tak-taknya itu. Pak, punten, Pak. Punten. Atau ke depannya, lebih baik ke depannya daripada melangkahi tak-tak orang. Ya. Kalau mau minta izin, direnggangkan supaya kita bisa lewat, atau melewat saja ke tempat yang kosong, ke depannya, ke arah depan. Jangan melewati punggung orang. Karena hadisnya cukup serius, ya, cukup serius. Tidak boleh seorang muslim
tidak sopan kepada muslim yang lain dengan cara melewati punggungnya saat dia berjalan. Hatta fil masjid, bahkan jika itu di masjid. Ini adab-adab dalam majelis ya, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis berikutnya Rasulullah Nabi SAW, saya tidak baca riwayatnya karena panjang ya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yufarriqo baina isnaini illa biidnihima. Tidak halal bagi seseorang memecah atau memisahkan dua orang yang sedang mungkin duduk, yang sedang mungkin bercengkrama atau mungkin sedang melakukan aktivitas, illa biidnihima, kecuali minta izin dulu. Misalkan ada dua orang lagi ngobrol, lalu orang ini nimbrung atau orang ini ikut ngobrol atau orang ini ingin ada sesuatu kebutuhan, maka harus minta izin dulu dari keduanya itu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu punten pak, nah baru kita bisa instruksi di situ. Jadi tidak boleh, bahkan tidak halal, bahasa Nabi itu. La yahilu, tidak halal seseorang, kita boleh katakan mengganggu mungkin ya, mengganggu atau mengusik kenyamanan dua orang yang sedang berkomunikasi atau dua orang yang ada di dalam majelis. Jadi kalau Pak Dedi lagi ngobrol sama Ki Epen, kita ikut nimbrung ngobrol, itu jangan langsung, minta izin dulu. Minta izin dulu. Kalau keduanya merasa terganggu. Tapi kalau mungkin secara tradisi, secara adat, secara kebiasaan itu hal yang lumrah, ya mungkin kita bisa katakan, kita bisa asumsikan kedua orang itu memberi izin supaya disela gitu. Jadi menyelang pembicaraan orang itu tidak boleh. Menyelang komunikasi dua orang itu tidak boleh. Menyelang majelis dua orang itu tidak boleh. Illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Luar biasa. Adab yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dalam adab majelis ini luar biasa. Saking terhormatnya orang-orang Islam, saking terhormatnya majelis, itu Nabi banyak melarang. Tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang berkomunikasi. Tidak boleh melangkah melewati punggung orang ke tengah begitu. Lalu tidak boleh berbicara, dulu pernah kita bahas di sini, tidak boleh berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh teman majelisnya yang lain. Tidak boleh berbisik di tengah majelis orang lain karena khawatir dia merasa bahwa sedang diperbincangkan oleh orang lain. Dalam hadis la yatanaja isnani duna salis, tidak boleh kalau ada tiga orang, dua orang ngobrol sementara yang satunya tidak diajak ngobrol. Jadi kalau ada tiga orang, ini dua orang ini nggak boleh ngobrol ini, karena dia khawatir yang satu ini merasa mungkin kayaknya dia lagi ngobrolin saya, tersinggung atau tersakiti hatinya gara-gara tidak diajak ngobrol. Ini berlaku juga bagi orang yang berbicara dengan satu bahasa yang tidak dipahami oleh bahasa semuanya. Ada tiga orang, kemudian dua orang ini berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh seluruhnya. Misalkan bahasa Sunda, yang lain itu orang Batak atau orang Padang atau orang Jawa. Ini yang Sunda ini ngobrol dengan bahasa dia, itu nggak boleh. La yatanaja isnani dunasalis fayuzihi. Tidak boleh orang bercakap ya, dengan bahasa yang tidak dipahami oleh sekelilingnya, teman majelisnya, karena zu'zihi itu dapat menyakiti perasaannya ketika dia tidak. Ya, habis waktunya ya. Ya, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya. Tentang doa tadi maaf doa dan salawat dinyanyikan. Karena doa dan salawat itu ibadah ya. Kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim itu, ad-du'a'u wal istighfaru wal dzikru, itu berlaku hadis yang tadi. Irba'u aswatakum, rendahkan, lirihkan suara kalian. Itu berlaku pada zikir, doa dan istighfar. Nah, sholawat itu kan
doa. Maka sholawat pun dilirihkan. Saya khawatir kalau sholawat itu dilagukan, dinyanyikan, itu masuk kategori hadis yang tadi Rasulullah bersabda, akan tiba masa di mana ada kaum yang taduna fi doa, yang melakukan kezaliman dalam berdoa. Ya itu tadi, ya fenomenanya adalah tidak mengikuti prosedur berdoa, ya, dan adab berdoa. Prosedur dan adab berdoa itu tadi lirih, pelan, kita pahami doanya, penuh adab kepada Allah. Nah ini sekarang ada sholawat, ada doa, dilakukan, dinyanyikan. Kecuali untuk tujuan tertentu, mengajarkan kepada para murid, para santri, atau kepada umat, tujuannya mengajarkan, itu boleh. Jadi kalau ada doa yang dilakukan, atau doa dinyaringkan, dijaharkan, boleh. Ya, boleh. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, itu pun ada ilatnya, ta'liman lil ummah. Ta'liman lil ummah, untuk mengajarkan umat. Untuk mengajarkan umat. Jadi kalau kita melakukan doa atau menyaringkan doa, tujuannya untuk supaya umat itu bisa atau umat itu tahu, itu boleh. Boleh. Ya. Jadi, wallahu alam, menurut saya perbuatan seperti itu, menyaringkan dan melakukan doa, diantaranya adalah sholawat, itu perbuatan tidak, perbuatan yang kurang adab kepada Allah, dan perbuatan yang tidak dibenarkan secara syar'i, kecuali ada tujuan tertentu, yaitu pengajaran. Itu kan bukan doa, bukan doa, ya. Tetapi adabnya sih memang tidak dilakukan, ya di ini aja dibaca dibaca biasa saja. Dalam hati, Zikir dalam hati boleh. berzikir atau berdoa sambil berbaring tiduran. Boleh kan, itu ciri ulul albab kan begitu. Dalam hati bisa. Bisa. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, bahwa orang-orang yang orang-orang yang punya sifat ulul albab yang Allah sanjung itu tadi selalu berzikir kepada Allah qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa 'ala junubihim berbaring. Sambil tiduran. Jadi ciri ulil albab itu berdirinya zikir, duduknya zikir, berbaringnya juga zikir. Itu yang disebut ulul albab. Jadi boleh ya. Boleh. Kalau qomat kamit itu kan perintahnya di dalam apa? Perintahnya itu di dalam bacaan sholat atau baca Quran. Ya, kemarin kita bahas ya. Seluruh ulama sepakat aqallul kalam harfan wa aqallul qiraah tahriku syafatain. Standar membaca paling minimal itu adalah tahriku syafatain, menggerakkan bibir. Jadi yang disebut baca itu paling minimal itu menggerakkan bibir. Artinya apa? Artinya kalau dalam sholat kita mingkem, tidak baca bacaan sholat, terutama Al-Fatihah, ini yang paling rukun ya, tidak sah sholatnya. Orang yang sholat mingkem tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena aqallu qiraah, standar minimal membaca tidak dia lakukan, yaitu apa? Menggerakkan bibir. Jadi minimal dalam sholat itu bibir kita bergerak. Kalaupun ingin terdengar, cukup asma'an nafsahu, dia memperdengarkan khusus dirinya sendiri, minimal. Tidak nyaring sehingga tetangganya itu pinggir sholatnya itu terganggu begitu. Ya, jadi ini harus kita perhatikan baik-baik, Pak. Khawatir sholat kita selama ini tidak sah gara-gara tidak baca. Karena yang namanya standar baca minimal itu menggerakkan kedua bibir. Gitu. Tahriku syafatain. Wa aqallul kalam harfani, dan yang namanya ucapan paling minimal 2 huruf. Artinya kalau kita sedang sholat keluar 2 huruf di luar bacaan sholat, batal sholat kita. Kalau kita sedang sholat keluar 2 huruf, itu batal sholat kita. Dari mana ulama mengambil 2 huruf itu adalah standar ucapan minimal? Dari ayat larangan mengucapkan uf kepada orang tua. Wala taqul lahuma uf.
Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, yang dalam bahasa Indonesia A dan H, atau dalam bahasa Arab alif dan fa, itu 2 huruf, itu adalah standar minimal disebut sebuah kalam atau ucapan. Maka kalau dalam sholat keluar 2 huruf lebih di luar bacaan sholat, tidak sah sholatnya. Maksud tidak sholat sah itu ngulang lagi sholatnya gitu, batal sholatnya. Ya, itu standar bacaan dan standar ucapan. Standar bacaan itu menggerakkan bibir, standar ucapan itu 2 huruf. Nah, maka bagi kita yang agak susah khusyuk di rumah, agak susah menjaga sholat di rumah, ya afdolnya berjamaah. Jadi kejaga gitu. Karena berjamaah itu diterimanya kolektivitasnya. Mau seisi masjid nggak khusyuk semua, nggak ada urusan. Yang penting berjamaah. Itu hebatnya berjamaah. Jadi bahwa berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat, itu standar 27 kali lipat yang diterima. Kalau sholat munfarid itu pun dapat 1 kalau diterima. Kalau berjamaah dapat 27 standar yang diterima. Maka tidak heran kemarin kita bahas motivasi Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti sholat semalam penuh, setengah malam, maaf. Man sholal isya fi jama'atin kaman sholat nisfa lailah. Wa man sholat subha fi jamaah kaman sholat lailah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat 1 malam penuh. Jadi kalau kebutuhan kita tentang pahala, maka dengan subuh berjamaah kita cukup pahala 1 malam sudah kita dapatkan. Tidak perlu tahajud, tidak perlu witir. Kalau ukurannya kecukupan pahala, nggak apa-apa nggak tahajud, nggak apa-apa nggak witir, nggak apa-apa nggak sholat mutlak, nggak apa-apa nggak ibadah malam. Yang penting subuhnya berjamaah. Dia dapat pahala sholat 1 malam penuh yang diterima. Tetapi kalau ukurannya bahwa tahajud itu afdol, bahwa tahajud itu sunnah, bahwa tahajud itu adalah tambahan kebaikan, bahwa tahajud dipersaksikan, bahwa tahajud memberikan kemudahan dunia akhirat, ya silahkan tahajud tambahan. Makanya tahajud itu kata Allah, nafilatan laka, tambahan buat kalian. Ya, status tahajud itu tambahan. Gitu. Sholat asar itu juga sama, kedudukannya ada kedudukan khusus. Allah perintahkan jagalah sholat subuh dan sholat asar. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusto. Jagalah 5 kali sholat, terutama subuh dan asar. Itu punya kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Karena di situ malaikat menyerahkan catatan amal kita. Karena di 2 waktu itu Allah menanyakan keadaan kita. Dalam hadis yang pernah sering kita baca, selalu Allah bertanya, gimana hambaku? Itu nanyanya subuh dan asar. Bagaimana kalau saat kita ditanyakan oleh Allah kepada malaikat, jawaban malaikat, nuju kerek Gusti saya tahu. Waduh, ada berat bahasa itu. Ada berat. Berkerek. Atau mana itu? Tos angkat ke pasar tuh, dilaporkan ku malaikat ke pasar subuh tuh. Ya, padahal, nah itu. Jadi itu masing-masing ada keistimewaan tersendiri. Yang sedang kita bahas itu keistimewaan jamaah isya dan jamaah subuh. Kalau subuh itu setara dengan sholat semalam penuh yang diterima, kalau isya itu setara dengan sholat setengah malam yang diterima. Gitu, ya. Udah bel belum? Udah ya. Baik, itu mungkin apa tadi pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan tadi mungkin agak sedikit melebar, tetapi kesimpulannya adalah bahwa sebaiknya berdoa itu tidak dengan suara kencang dan tidak dengan dilagukan, karena itu tapi dalam sholawat ada istilah lain Pak, bagi yang mau ada keperluan silahkan meninggalkan majelis. Tapi ada bentuk seperti sholawat tapi bukan sholawat. Ini boleh sesuka kita mau diapain juga. Namanya madah, atau dalam bahasa Arab itu madih namanya. Jadi ada sholawat ada madih. Kalau madih itu kategorinya pujian ya, kategorinya itu syair. Kalau syair ya syair mah bebas, mau dilagukan, mau disyairkan, mau didendangkan, mau disenandungkan, mau dikasih instrumen yang mubah, itu silahkan. Namanya madih. Contoh madih,
Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu madih. Bukan salawat. Nah, itu mah kan syair-syair pujian kepada Nabi. Mungkin ada diba, ada berjanji juga, itu juga syair-syair. Dilakukan tidak masalah karena itu bukan salawat, itu syair. Contoh lagi syair yang Wulidal musyarraf itu, Wulidal musyarrafu fi rabi'il awwali al-qaunu yarkusu wal alamu yanjali, itu juga syair. Kita dulu di kampus sering melakukan mendendangkan lagu itu. Kenapa? Karena syair. Itu syair. Para sahabat juga sering bersyair tentang Rasulullah SAW. Sering sekali. Jadi bedakan antara sholawat dengan madih. Kalau sholawat itu kategorinya doa, maka ikuti prosedur doa. Kalau madih itu syair, silahkan inovasi syair itu bagaimana enaknya disampaikan begitu. Nah, gitu. Kebanyakan kita karena mungkin tidak paham bahasa Arab, tidak bisa membedakan mana sholawat, mana madih, sehingga memperlakukan madih dianggap sholawat, sholawat dianggap madih. Walhasil kesimpulannya ada lagu dangdut Arab dibaca seperti irama sholawat. Padahal itu lagu nanti cukup rada seranok gitu ya. Tapi dibacakan seperti sholawat karena tidak paham. Padahal dia sedang memuji seorang gadis fisiknya gitu. Waliyahzubillah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanikum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.